Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukrillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala limpah nikmatnya kita bisa masih melaksanakan kegiatan kita dalam sehari-hari dengan lancar dan sehat walafiat. Kemudian salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan beliau bersama para keluarga dan sahabat sehingga bisa membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfud Ihsanuddin Adi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2020. Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas video untuk memenuhi tugas akhir semester 3 ini berupa pembahasan materi tentang tafsir ayat-ayat dan hadis tentang perdagangan. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sebelumnya pengertian perdagangan. Secara etimologi dalam bahasa Arab, perdagangan yang intinya jual beli yang berarti saling tukar menukar. Nah, di sini secara etimologi diambil dari kata al-ba'i, kemudian ada kata at-tijarah, kemudian ada juga kata ishtari. Nah, al-ba'i yang artinya menjual, mengganti dan menukar, kemudian tijarah yang artinya berdagang, berniaga barang dagangan ya, atau yang mengenai tentang perdagangan dan perniagaan. Kemudian ada ishtari yang artinya memperjualbelikan ya, jual beli. Nah, kemudian menurut Al-Qurtubi, at-tijarah ini merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Nah, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama suka dan bebas dari unsur riba. Kemudian pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yakni perdagangan atau jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yang apabila ukut pertukaran atau ikatan dan persetujuan dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau harta yang mempunyai nilai. Kemudian secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain, yang satu menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang perdagangan ini dibagi menjadi beberapa kategori sesuai lafadznya atau mufradatnya. Yang pertama dari kata al-ba'i ya, itu kurang lebih termuat dalam 11 ayat yang tersebar dalam surat yang berbeda. Nah, salah satu surat tersebut ini ada dalam surat An-Nur ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yukhafuna yawman
tataqallabu fihi qulubu wal absar. Artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dan mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Kemudian lafaz yang kedua yakni tijarah itu ditemui sebanyak kurang lebih 8 kali. Kemudian ada kata tijaratuhum tersebut 1 kali. Kata at-tijarah ini ada di dalam surat An-Nisa. Salah satu contohnya dalam surat An-Nisa ayat 29. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan dan berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian kata tijaratuhum ada di surat Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kemudian kata ishtara yastari ada di dalam surat At-Taubah ayat 9 salah satunya yang berbunyi istarau bi ayatillahi tsamanan qalila saddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Artinya mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian tafsir ayat, kita akan membahas sebuah ayat, salah satu ayat yakni surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan-jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sebab nuzul dari ayat ini dari Ibnu Jarir berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan, jika Anda senang, Anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, Anda dapat mengembalikannya dengan tambahan 1 dirham. Nah, itulah kemudian yang difirmankan Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, ayat yang dari ayat ini Asy-Syafi'i itu berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul atau sikap menerima, karena qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka, berbeda dengan jual beli mu'attad, yakni jual beli yang memberikan barang dan menerima harga tanpa ijab qabul oleh pihak yang menjual dan pembeli, yang seperti berlaku di masyarakat sekarang. Karena qabul tadi yang saya ulangi, karena qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka yang berbeda dengan mu'attad yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Namun dalam hal ini Imam Malik kemudian Imam Hanifah dan Ahmad yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama bahwa mereka melihat perkataan yang merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan, sehingga mereka menilai sah jual beli mu'attad. Dalam ayat ini
yang syaratnya ini dan kontekstualisasinya, ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman itu memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal yang serupa yang penuh dengan tipu daya. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Nah, kemudian kita lanjut kepada tafsir hadis. Nah, sebelum itu banyak hadis yang membahas tentang jual beli. Salah satunya akan saya sebutkan. Ini yang bunyinya Ani bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda hurrimat 'alaihimus syurumu aba'uha wa aqulu amthaniha wa innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harama 'alaihim tamanah, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari yang artinya dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak atau bangkai, namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian tentang hadis jual beli yang mabrur, ini an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tijarus sadukul aminu ma'an nabiyyina wali sadiqina wasyuhada, rawahu Tirmidzi. Dari Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Itulah beberapa hadis yang bisa kita telaah. Kemudian tafsir hadis, saya akan membahas hadis yang secara kontemporer. Ini pembahasan tentang mengenai jual beli secara dropshipping. Dalam hadis ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menjadi landasan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Hadis tersebut berbunyi haddatsana Qutaibah haddatsana Hisham an Abi Bashrin an Yusuf ibni Mahaka an Hakim ibnu Hizam qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya'tini ar-rajula yas'alni minal ba'i ma laysa indi abta'u lahu min suqi thumma abi'ah qala la tabi' ma laysa indak. Artinya Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka aku berkata, seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah SAW bersabda, jangan menjual apa yang bukan milikmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Asbabul wurud hadis tersebut, ditemukan peristiwa yang tertulis dalam hadis ini, yaitu Hakim bin Hizam yang menceritakan bahwa ada seseorang yang mendatanginya dan ingin bertransaksi dengannya atas barang yang bukan miliknya, dan Rasulullah SAW kemudian melarang untuk menjual barang yang bukan miliknya tersebut. Kemudian syarah hadis tersebut ini
pada matan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Dawud tadi terdapat kalimat abta'u lahu min nasuki thumma abi'ah, yang juga terdapat dalam riwayat Abu Dawud, di mana kalimat tersebut bertujuan pada pengiriman barang yang dibeli. Lebih jelasnya ketika pembeli tersebut menanyakan apakah Hakim bin Hizam menjual barang yang bukan miliknya tersebut, kemudian membeli barang tersebut di pasar dan mengirimnya kepada pembeli barang tersebut. Namun Rasulullah SAW melarang menjual barang yang bukan miliknya sendiri, terutama dalam perihal akad jual beli. Namun dalam syarah sunnah, hal ini terjadi pada penjualan benda, bukan penjualan sifat, sehingga ketika suatu barang diperjualbelikan berdasarkan sifatnya tidaklah masalah, melainkan jika penjual barang atas bendanya harus dengan akad yang diizinkan dari pemilik. Menurut Syafi'i, hal ini dikarenakan jika barang tersebut dijual tanpa izin dari pemiliknya, maka dikhawatirkan jika tidak diizinkan untuk dijual atau tidak. Pengertian sabda Nabi yang janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu, yaitu yang saat ini tidak ada padamu, juga yang di luar kepemilikanmu walaupun tidak di dalam jangkauannya. Al-Baghawi mengatakan, larangan dalam hadis ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas kriterianya dan merupakan bidang kerjanya, maka boleh dipesan sesuai dengan syarat-syaratnya. Dalam menjual sesuatu yang jelas kriterianya yang merupakan bidang kerjanya, maka hukumnya boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada di dalam kepemilikannya saat akad pemesanan itu. Hadis mengenai jual beli terhadap barang yang belum dimiliki pada dasarnya secara tegas dilarang untuk melakukan cara tersebut. Namun berbeda halnya dengan jual beli pesanan atau salam. Mekanisme jual beli dropshipping sebenarnya merupakan jual beli salam, namun dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Mekanisme ini sebenarnya tidak dalam kategori menjual sesuatu yang tidak dimiliki, namun harus ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu harus adanya akad yang jelas antara dropship dan supplier, harus adanya kerjasama sehingga dropship memang telah memiliki izin dalam memperdagangkan barang milik supplier, sehingga dropship benar-benar menjadi pihak kedua yang secara tidak langsung menjadi bagian dari pemasaran dari barang yang dimiliki supplier tersebut. Kemudian barang yang ditawarkan oleh dropship kepada konsumen harus dengan memberikan ciri-ciri yang jelas. Contohnya jika itu sebuah pakaian, maka jelaskan bahan, warna, ukuran dan lain-lainnya, karena menjual dengan ciri-ciri yang jelas adalah kewajiban dari kriteria jual beli dropshipping ini. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang tafsir mengenai ayat dan hadis tentang perdagangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, bila fit taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.